kali ini kita berkumpul di ruang yang sejuk dan nyaman di salah satu kelas di sekolah kita tercinta, Seminari 1 Kota Tangerang, dalam rangka diseminasi budaya positif, membangun pemahaman budaya positif di sekolah. Dan ini merupakan aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak. Dan kali ini saya bersama dengan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Ade Nurosita, yang tentunya akan memberikan pemaparan materi tentang membangun pemahaman budaya positif di sekolah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ade. Baik, tentunya kita bisa berkumpul di sini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif yang tentunya kita harapkan akan memberikan dampak dan manfaat yang positif pula untuk kita semua berdasarkan informasi yang akan disampaikan oleh CGP kita Ibu Ade Nurosita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari bersama kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Teman kita, rekan kita Ibu Ade Nurosita ini adalah salah seorang guru terbaik yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Insya Allah ya rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Kota Tangerang adalah guru-guru terbaik yang ada di Kota Tangerang. Jadi tentunya kita perlu berbangga karena kita merupakan bagian dari guru-guru hebat yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota Tangerang ya. Insya Allah dengan predikat hebat itu tidak menjadi kita jumawa ya Bapak Ibu, tapi tentunya itu menjadi motivasi supaya kita terus bisa mengembangkan diri, supaya terus menjadi guru hebat yang tentunya bermanfaat untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu Ade Nurosita SPD ini kelahiran tanggal 26 Januari tahun 1991 ya Bu ya. Oke, beliau lahir di Tangerang dan beliau itu lulusan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program pendidikannya adalah S1 Pendidikan Fisika. Dan beliau saat ini alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putra ya. Luar biasa, semoga ilmu yang sudah didapatkan di perguruan tinggi bisa bermanfaat untuk anak-anak didiknya. Oke, segera saja kita dengarkan pemaparan materi dari rekan guru CGP kita Ibu Ade Nurosita tentang membangun pemahaman budaya positif di sekolah. Bersama dengan Ibu Ade Nurosita. Kepada Ibu Ade kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan ke materi disiplin positif, ayo sama-sama kita melakukan SBK terlebih dahulu ya. Ayo kita berdiri Bapak Ibu biar nggak ngantuk ya.
Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk berbagi aksi nyata membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan haruslah mendorong tumbuhnya manusia Indonesia yang berbudaya, berakhlak, berilmu, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan sebagai visi di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ayo coba Bu Uti gimana kira-kira? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Ya, disiplin itu kan kesadaran ya, belajar peserta didik. Nah, sehingga dari disiplin-disiplin tersebut nantinya akan menjadi kebiasaan peserta didik dan nantinya membudaya peserta didik untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, betul sekali ya. Berarti Bapak Ibu sependapat dengan konsep budaya positif ini. Ya, dari budaya positif nanti akan tumbuh, dari disiplin positif nanti akan tumbuh yang namanya nilai budaya positif dalam menjadi visi sekolah, ya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang terjadi di sekitar kelas atau sekitar lingkungan sekolah. Nah, budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selain itu,
Budaya positif memiliki nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Dan yang ketiga, budaya positif sebagai visi guru penggerak sebagai salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, berakhlak mulia. Maksudnya seperti apa nih? Maksudnya peserta didik meyakini yang sesuai dengan ajaran. ya, hal-hal yang sesuai dengan ajarannya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ada yang tahu maksud dari berkebinekaan global? Ayo, Bapak Ibu, kira-kira apa ya? Mempertahankan budayanya, lokalitasnya, Iya. identitasnya. Mempertahankan budaya kita ya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mampu menyaring unsur-unsur yang datang dari luar, seperti itu. Nah, yang ketiga, profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong, di mana peserta didik atau murid mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang keempat yaitu kreatif. Artinya apa nih Bapak Ibu? Iya, siswa mampu menciptakan sesuatu atau nilai-nilai yang baru. Nah, kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Apa nih maksudnya Bapak Ibu? Siswa atau murid mampu berpikir secara kritis ya. Jadi menanyakan sesuatu yang memang mereka tidak ketahui, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mandiri. Peserta didik mampu belajar, mampu belajar secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, nah di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pertanyaan pertama nih, menurut Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru mengakomodasi keberagaman siswa dan menghargai gaya belajar mereka. Coba saya minta pendapat salah seorang guru di sini ya. Pak Ilham, bagaimana menurut Bapak? Apaan Dek? Yang mana yang satu ya? Pembelajaran dengan paradigma baru mengakomodasi keberagaman siswa dan menghargai gaya belajar mereka. Benar atau salah? Benar. Benar. Bagaimana alasannya? Karena kurikulum mereka itu kan memang berpusat kepada siswa. Ya kan, setiap siswa mempunyai gaya belajar masing-masing dan kita harus menghargai gaya belajar mereka itu dan kita mengakomodasi semuanya sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang, apalagi itu untuk penggerak. Nah, juga bersama kita sebelumnya, ya. Oke.
Pembelajaran paradigma baru itu mengakomodasi keberagaman siswa dan menghargai gaya belajar mereka karena pada zaman sekarang itu kita belajar berpusat pada murid, pada siswa. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, nih, profil pelajar Pancasila hanya berfokus pada pengembangan aspek intelektual siswa. Nah bagaimana menurut Bapak Ibu? Coba Ibu Yustika. Terima kasih Bu Ade. Coba menjawab ya. Jadi kalau ada pernyataan bahwa profil pelajar Pancasila hanya berfokus pada pengembangan aspek intelektual siswa, ini merupakan pernyataan yang salah menurut saya. Karena sudah seperti yang Bu Ade jelaskan tadi, bahwa profil pelajar Pancasila kan mempunyai beberapa dimensi ya. Dan itu juga bukan cuma aspek intelektual aja, karena ada dimensi yang beriman dan bertakwa, gitu ya, gotong royong, mandiri, kan itu bukan kayak gotong royong mandiri kan bukan cuma aspek intelektual ya, tapi itu ada kolaborasi, kerjasama, ya, penumbuhan karakter, gitu ya. Jadi tentu saja ini merupakan pernyataan yang salah seperti itu Bu Ade. Coba ya, kita cek sama-sama nih jawabannya Bapak Ibu. Benar atau salah ya? Ya, betul sekali jawabannya. Profil pelajar Pancasila hanya berfokus pada pengembangan aspek intelektual siswa saja. Salah ya. Selanjutnya, yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa menekankan pada penyerapan informasi dan menghafal fakta dari pemahaman yang mendalam. Kira-kira menurut Bapak Ibu benar atau salah ya? Coba Bu Uti bantu menjawab coba. Terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya. Dengan pertanyaan pembelajaran yang berpusat pada siswa menekankan pada penyerapan informasi dan menghafal fakta daripada pemahaman mendalam. Nah ini menurut saya salah karena peserta didik tidak selalu melulu menghafal, tetapi juga mampu menerapkan, mengaplikasikan informasi yang dia dapatkan. Jadi secara langsung peserta didik terjun langsung terhadap informasi yang sudah didapatkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Itu saja sih Bu Ade. Coba kita cek ya jawabannya bersama. Ya. Betul ya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa menekankan pada penyerapan informasi dan menghafal fakta daripada pemahaman yang dalam. Sangat tidak sesuai ya dengan fakta yang ada ya. Jadi siswa itu belajar dari informasi yang didapat tidak hanya untuk dihafalkan saja, tetapi ada juga dipraktekkan secara langsung, diolah informasi yang sudah didapat, kemudian didiskusikan serta sampai dipresentasikan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Guru berperan sebagai fasilitator membantu siswa dalam menggali pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Adalah ciri dari pembelajaran berpusat pada siswa. Coba Bapak Ibu, Bu Sri boleh dibantu untuk menjawab. Bu Sri kira-kira pertanyaan yang keempat benar atau salah ya? Boleh maju Bu Sri. Menurut saya guru berperan sebagai fasilitator untuk siswa dalam menggali pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri adalah ciri dari pembelajaran berpusat pada siswa adalah benar. Ya, itu namanya pembelajaran student center. Jadi guru itu tidak lagi menjelaskan suatu materi dari A sampai Z itu, tapi hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk siswanya tersebut. Gitu. Jadi jawabannya adalah benar. Itu Ade. Terima kasih Bu Sri. Mari kita cek bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 4.
Ya, betul sekali jawabannya benar. Ya, jadi guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa dalam menggali pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri adalah ciri dari pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai sini sudah paham ya mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru hanya memfasilitasi semua kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kelima. Pendekatan pembelajaran terpusat pada siswa merupakan salah satu cara untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kira-kira benar atau salah ya? Coba Pak Topan bantu menjawab. Pertanyaan kelima, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan salah satu cara untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Menurut saya jawabannya benar. Jadi maksud dan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa itu berdasarkan pembelajaran dari kinerja Dewan Guru itu bahwa berpusat pada siswa bahwa memberikan sebuah pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan dengan bakatnya siswa yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Sehingga beralihlah menjadi positif dan sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu aja. Ya benar. Baik, terima kasih teman-teman. Kita cek sama-sama jawabannya ya. Benar sekali. Jadi pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan salah satu cara untuk mencapai profil pelajar Pancasila ya. Di mana siswa tugas kita sebagai guru adalah menuntut peserta didik mencapai tujuannya gitu. Nah selanjutnya mengenai disiplin positif. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara Pak, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lagi mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itu haruslah ada dalam suasana yang merdeka. Ya, ini menurut pemikiran dan konsep Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif. Selanjutnya, menurut Dian Gossen dalam buku Restructuring School Discipline pada tahun 2021, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya benar, belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut, ya, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi yang terbangun itu dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan pengaruh atau motivasi dari lingkungan sekitar. Ya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, ya.
Disiplin ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan pengaruh atau paksaan seperti hukuman atau penghargaan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan keyakinan, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Iya, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar, ya. Karena dia menghindari hukuman, ya, kemudian ia mendapatkan imbalan atau sesuatu. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, kira-kira, ini ya, untuk menghindari keyakinan ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ini termasuk motivasi eksternal, ya. Nah, atau ekstrinsik, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ini merupakan motivasi internal. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu lebih bagus motivasi mana nih yang perlu pada diri anak? Coba nih, saya pengen tuh pendapatnya Bu Handayani. Terima kasih Bu Ade. Menurut pendapat saya yang lebih baik ya adalah motivasi internal. Karena apa? Karena ketika diri sendiri sudah sadar gitu akan misalkan contoh siswa sudah menyadari apa yang dilakukan itu salah, maka akan lebih gampang gitu untuk berubahnya itu dari dalam diri. Kalau misalkan motivasi yang dari luar mungkin agak susah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Handayani. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya motivasi eksternal itu sangat berbahaya perannya ya, karena ini motivasi tidak berasal dari dalam diri. Ya, jadi anak itu kadang melakukan sesuatu karena ada sesuatu nih, gitu, bukan dari dalam hatinya. Nah, sekarang didukung oleh penghargaan. Maksudnya apa nih? Alfipon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, motivasi dalam diri, intrinsik atau internal, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di mata dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan, ya. Jadi anak ini memiliki suatu penghargaan dari dalam dirinya sendiri karena sudah mampu membaca, ya. Gitu. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, apa sih pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan? Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, maksudnya bagaimana nih Bapak Ibu? Ayo, maksudnya kita jangan bergantung kepada penghargaan ya atau imbalan dari orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu benar-benar memang motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena suatu imbalan. Misalnya ketika anak datang terlambat, ya datang terlambat pasti dapat poin dong, poin pelanggaran dong gitu. Nah besoknya lagi dia harus datang lebih rajin gitu, nggak boleh terlambat lagi. Ya, iya terpaksa. Misalnya seperti anak maju ke depan nih, banyak yang maju ke depan karena pengen imbalan poin juga dari gurunya, ya gitu. Jadi hal itu juga tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya maju itu memang keinginannya sendiri. Saya ingin maju, saya ingin menggali ilmu saya yang sudah saya dapatkan, bukan karena sesuatu pemberian dari Bapak Ibu guru, gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, cirinya adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya dengan mata yang melotot, kemudian jarinya suka menunjuk-nunjuk atau menghardik. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ciri-cirinya itu adalah nada suaranya mengeras, halu, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan juga lesu kelihatannya ya. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nada suaranya itu adalah ramah, akrab seperti sahabat, kemudian mengajak bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan agak senyum-senyum jenaka, senyum-senyum kecil gitu kepada muridnya. Nah, yang keempat guru sebagai pemantau. Di sini ciri-cirinya adalah nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal, ya. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dengan nada suara lurus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Ya, kira-kira mana nih posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru? Manajer ya, yang 5 ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penghukum nih. Ya, saya jelaskan satu persatu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contohnya nih ya, contoh ketika guru sedang menghukum atau guru sebagai penghukum, patuhi aturan saya. Atau awas ya, kamu kalau nggak patuhi aturan saya, sama ambil ini. Yang kedua, kamu selalu salah aja sih. Gimana sih kamu salah terus gitu. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu gimana sih? Selalu kamu yang terakhirnya selesai. Nah itu gaya-gaya guru sebagai penghukum, sambil nunjuk, ngotot, ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, nih ini posisi di mana guru membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Kemudian, berapa kali ya ibu harus kasih tahu kamu? Ya. Jadi gurunya sambil mengulas. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu tak pernah jadi berbuat ini di sekolah? Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Contohnya nih, ayolah nak bantu ibu demi ibu nih, bantu ibu ya. Itu contohnya. Kemudian, ayo ingat tidak. Kamu ingat nggak bantuan bapak selama ini? Ayo ingat coba bantuan ibu selama ini. Contoh yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu atau ibu bereskan. Gitu. Jadi suasananya lebih akrab, lebih dekat seperti itu. Ini guru sebagai teman. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Nah, di sini pemantau berarti mengawasi, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya. Contohnya, peraturannya apa, nah? Ya, kemudian apa yang sudah kamu lakukan saat ini? Ya, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu nggak? Ya, ini guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di sini guru berdiskusi bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Ya, jadi dia bisa jadi posisi teman dan juga pemantau. Mencakup keduanya kalau guru sebagai posisi manajer. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana apa yang sudah kamu yakini? Kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya, seperti itu. Dia lebih meyakini atas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sudah dibuat, gitu. Nah, selain itu juga contoh lainnya adalah jika kamu memang meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi dengan lebih menekankan pada sesuatu yang sudah dibentuk atau disepakati bersama, ya. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini posisi ketika guru sebagai manajer. Nah, saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada guru adalah motivasi intrinsik atau internal, sehingga pengalaman yang dibagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Selain itu, pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan pada murid itu kita tanya dulu deh, ya. Kemudian kita ingatkan, ya menurut orang tua ini salah atau tidak. Kemudian baru dia diingatkan kembali, kamu ingat ya soal keyakinan kelas, kira-kira bagaimana nih kamu memperbaikinya? Ya, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ketika kita menjadi posisi manajer. Nah, sekarang nih posisi kontrol apakah saya? Nah, di sini ada percakapan guru dan Adi. Coba ya Bapak Ibu perhatikan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawab Adi. Tahu Pak, mulainya jam 7. Kemudian guru bilang, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jawab Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata Pak Guru, baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Guru. Jawab Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Pak Guru bilang, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kira-kira menurut Bapak ini posisi kontrol apa ya? Manajer. Coba. Betul sekali. Ya. Di sini udah ada tanda ya Bapak Ibu ya. Iya, apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu sekolah? Ya, jadi ada niat untuk memperbaiki ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah di sini ada percakapan guru dan juga kata gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsep
Kemudian Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan saya. Kata gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Bapak tunggu. Nah, kira-kira menurut Bapak ini posisi kontrol apa ya? Coba. Bang hukum. Oh, memantau ya Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin guru itu memantau ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya nih masih ada. Posisi kontrol apa saya? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali menceritakan ibu dengan Oke, coba kita cek. Membuat merasa bersalah. Bukunya. Nah, masih ada nih. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa nih posisi kontrol apa? Terlambat lagi, terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Penghukum, coba ya. Oke, sekali ya. Penghukum. Ya. Nah, masih ada nih. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti kalau masuk kamu ini ada bagian. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Baik ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan bahas keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu? Coba bukti. Kenapa ya? Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas untuk membantu peserta didik bertanggung jawab terhadap Kalau mengapa keyakinan kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya harus ada pemantau ya, pemantau terhadap poin-poin yang dibuat. Nah, kalau keyakinan itu nantinya membuat peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai atas keyakinan yang mereka yakini. Tepat sekali. Jadi kalau keyakinan kelas itu mereka lebih meyakini atas kesepakatan yang sudah dibuat, ya. Nah, di sini ada mengapa kita harus pakai helm saat berkendara dua, ya. Mengapa kita harus sarapan? Nah, kira-kira di mana di keyakinan ini? Ayo. Kalau ini lebih ke keselamatan ya, kalau ini lebih ke kesehatan. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas, yang poin yang harus diingat ya, pertama bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir adalah melibatkan seluruh keluarga kelas. Ya, jadi kita harus melibatkan semua murid yang ada di dalam kelas atau di seluruh lingkungan sekolah. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian,
Setiap anggota kelas perlu rasa aman. Ini contohnya ya, contoh dalam membuat jaringan kelas. Nah, keyakinan kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif ya. Jadi kalimatnya harus yang positif ya Bapak Ibu. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir adalah senantiasa memantau ya. Itu, jadi tidak ada kalimat negatif di dalamnya seperti jangan, dilarang, itu tidak ada ya Bapak Ibu. Semua kalimatnya harus menggunakan kalimat positif. Seperti contoh yang pada pasal ini, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kemudian bekerja. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, yang ketiga, ada terima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh-contoh dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, kita bahas tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di sini guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, dari 3 proses ini tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini proses dialognya nih, 3 langkah yang tadi. Pertama adalah identifikasi masalah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada sisi yang pertama ya Bapak Ibu, ketika menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses atau berhasil ya. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya, bagaimana nih kalimatnya ketika kita sedang posisi ini menstabilkan identitas? Seperti mengajukan pertanyaan ya Bapak Ibu, misalkan gini, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita tahu manusia itu adalah sosok yang kadang berbuat kesalahan, misalkan seperti itu. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Ya, jadi banyak ya Bapak Ibu kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya nih, segitiga restitusi pada posisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, nah pada tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid lainnya. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan ada suara tidak menghakimi atau memojokkan siswa yang salah. Ya, seperti ini aduan pertanyaan Bapak Ibu. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi daripada ini. Kemudian, kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat ajakan pertanyaan pada posisi yang kedua. Ya. Ibu, ini adalah kesimpulan dari disiplin positif. Kita sebagai seorang pendidik harus dapat mengambil peran dalam menanamkan disiplin positif di sekolah untuk dapat menciptakan budaya positif dan membantu mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa menjadi manusia yang bahagia dengan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan
dan potensi unik yang dimiliki setiap siswa. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan aksi nyata ini bisa Bapak Ibu implementasikan dalam di lingkungan sekolah kita. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ulangi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, Menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali lagi. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi yang luar biasa dari rekan guru kita Ibu Ade Nurusita. Tolong tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu semua. Masya Allah, tentunya pemaparan materi ini sungguh banyak manfaatnya untuk kita ya, karena pemaparannya sangat berbobot gitu ya, dan tentu saja semua hal yang sudah dipaparkan ini kita bisa terapkan kepada anak-anak didik kita ya, karena materi ini sangat baik dan harus kita kembangkan, kita terapkan supaya apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ade menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dapat membuat anak-anak didik kita menjadi mempunyai akhlak, karakter, dan segala hal budaya positif yang baik untuk kehidupannya. Sekali lagi terima kasih untuk materinya Bu Ade. Marilah kita segera tutup acara diseminasi dari salah satu kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 9 Ibu Ade Nurusita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, ya. Selain kita lakukan, kita yakini juga. Jadi segala sesuatu yang kita yakini dengan penuh tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas, ya. Jadi, Ibu nanti akan memberikan satu buah sticky note. Nanti kalian harus menulis satu keyakinan kelas, ya. Ingat, dalam penulisan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kalian harus gunakan kalimat yang positif. Tidak boleh ada kata dilarang, jangan, dan tidak boleh. Mengerti ya? Mengerti. Oke, baik. Oke, baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang waktunya kalian menempel keyakinan kelas yang sudah kamu tulis ya di depan karton ini. Ya, silakan dari kelompok sebelah sini.
Baik, anak-anak, sekarang ketua kelas dan wakil ketua kelas silahkan maju ke depan untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Silahkan maju untuk membacakan. Teman-teman, jadi di sini kita berdua akan membacakan keyakinan kelas yang sudah kita semua sepakati. Oke. Nomor 1, selalu menjaga tutur kata dan bahasa yang baik dan sopan. 2, selalu menghormati dan menghargai teman meskipun berbeda suku, ras, dan agama. 3, saling bertoleransi satu sama lain. 4, mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. 5, selalu menjaga kebersihan kelas. 6, buanglah sampah pada tempatnya agar kelas bersih dan nyaman. Selanjutnya, menggunakan handphone seperlunya. Lalu semua siswa harus berkontribusi bila ada tugas kelompok. Dan jagalah alat tulis dengan baik supaya tidak hilang, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan PR. Lalu boleh meminjamkan suatu barang, misalnya alat tulis, kepada teman. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan bersama mengenai keyakinan kelas yang sudah dibacakan oleh ketua dan wakil ketua kelas. Selanjutnya kita akan menandatangani keyakinan kelas, ya. Silakan 2 kelompok ke depan maju. Nanti tulis nomor, nama lengkap dan juga tanda tangan. Silakan maju, ayo 2 baris. Di bawah pulpennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Arafiraya dari kelas 8D. Menurut saya sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas membuat kelas menjadi lebih terstruktur dan membantu kondisi kelas supaya lebih mudah untuk diatur, serta membuat siswa menjadi lebih taat dengan peraturan dan membantu meningkatkan karakter siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Perasaan saya penuh berharap dengan keyakinan kelas yang saya buat akan diterapkan dan terjadi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelas 8D. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa membentuk sikap positif terhadap pembelajaran. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang karena dengan ini kita bisa mewujudkan pembelajaran yang kita mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirzak Safarabi Praitno dari kelas 8D. Menurut saya dengan adanya keyakinan kelas, menurut saya penting keyakinan kelas diadakan di dalam kelas karena bisa membuat kelas kita nyaman dan juga bisa meningkatkan perilaku karakter positif bagi diri kita dan juga bisa meningkatkan perilaku disiplin bagi diri kita. Dan perasaan saya saat membuat keyakinan kelas itu sangat senang dan juga saya harap dengan adanya keyakinan kelas ini bisa membuat kelas kita menjadi kelas yang nyaman, tentram dan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.